pelajar Indonesia yang berusia 23 tahun. Menurut teman SMA-nya, Joshi ini adalah anak yang sangat pintar, makanya dia mendapatkan beasiswa belajar bahasa di Jepang. Sayangnya, bibit unggul Indonesia ini muncul di TV-TV internasional untuk cara yang paling buruk. Halo guys, perkenalkan saya Alma Fadilah. Hari ini saya akan menemani Anda untuk menceritakan salah satu topik yang sempat menggemparkan dunia di tahun 2023. Selain itu juga, saya akan menjelaskan beberapa upaya, teori, jenis, dan resolusi penyelesaian dalam kasus ini supaya tidak terulang kembali. Dan kasusnya yaitu Joshi Putri Cahyani yang tewas di sebuah apartemen pria Jepang yang baru dikenalnya. 7 Agustus 2023, seorang pria datang untuk menjemput Joshi di asramanya. Kepada teman-temannya, Joshi itu berpamitan untuk pergi liburan sekaligus melihat Hanabi atau festival kembang api di Jepang. Saat itu nggak ada satupun temannya yang curiga tentang apapun, karena emang lagi libur musim panas dan nggak ada hal yang menjanggal tentang Joshi yang mau jalan-jalan. Setelah 10 hari, teman-temannya Joshi ini mulai khawatir karena Joshi belum pulang juga ke asrama. Pada akhirnya mereka pada tanggal 17 Agustus menelpon Joshi untuk menanyakan kabarnya. Dan saat itu Joshi mengatakan bahwa ia sedang berlibur bersama pria Jepang bernama Keiichiro Kajimura. Setelah sudah tahu kondisinya Joshi, teman-temannya akhirnya lega. 4 hari kemudian, pada tanggal 21 Agustus 2023, mereka kembali khawatir karena Joshi belum juga pulang ke asrama. Dan ini sudah 2 minggu sejak dia pergi. Salah satu temannya Joshi ini mencoba untuk menghubungi Joshi, tapi tidak ada balasan apapun. Merasa ada yang gak beres, akhirnya teman-teman yang sama sekali tidak bisa menemukan Joshi, mereka membuat surat laporan orang hilang. Kepolisian tidak bisa bertindak lebih jauh karena nggak ada bukti bahwa dia menghilang karena diculik atau disakiti dan sebagainya. Teman-temannya Joshi akhirnya membuat postingan di Facebook, tapi upaya itu tidak membuahkan hasil. Informasi terakhir yang dikatakan oleh Joshi ketika ditelepon bahwa dia sedang berliburan bersama pria kenalannya bernama Keiichiro Kajimura. Teman-temannya Joshi pun langsung mencari informasi mengenai laki-laki tersebut. Dan akhirnya, mereka menemukan akun sosial medianya Keiichiro dan akun sosmednya Keiichiro. Teman-temannya Joshi menyimpulkan bahwa Keiichiro dan Joshi ini pacaran. Karena Keiichiro juga sempat update foto-foto liburan bersama Joshi. Setelah mendapatkan akun sosial medianya Keiichiro, akhirnya teman-temannya pun langsung menghubungi Keiichiro untuk menanyakan Joshi. Dan Keiichiro selalu membalas pesan yang dikirimkan oleh temannya Joshi. Tapi setelah teman-teman Joshi mencoba untuk mencari informasi lebih jauh, mereka tidak hanya menemukan kontak Keiichiro saja, tapi juga memiliki fakta bahwa Keiichiro memiliki jejak kriminal. Catatan kriminalnya datang pada tahun 2017. Begitu tahu informasi ini, mereka langsung menghubungi pihak asrama Nihongo Gakkonya KBRI dan juga lembaga yang membawa Joshi ke Jepang. Selain teman-temannya yang aktif, akhirnya salah satu seniornya Joshi ini menelpon polisi untuk melaporkan bahwa temannya tidak bisa dikontakkan dan meminta mereka untuk mengecek sebuah apartemen di Bunkyocho Mebashi Gunma. Dengan semua informasi yang telah didapatkan, akhirnya polisi pun bergerak untuk mencari apartemen tersebut dan mendatangi tempat-tempat yang berhubungan dengan Joshi, termasuk apartemen yang sudah dilaporkan oleh seniornya. Keesokan harinya, pada tanggal 22 Agustus 2023, pukul 16.30, saat polisi memeriksa apartemen tersebut, mereka dikejutkan dengan penemuan tubuh manusia dalam kondisi sudah tidak bernyawa dan membusuk. Diketahui bahwa identitas jasad tersebut adalah Joshi Putri Cahyani yang sudah menghilang selama 15 hari. Dan diketahui bahwa apartemen di mana Joshi ditemukan adalah milik kekasihnya Keiichiro yang hanya berjarak 3 km dari asramanya Joshi.
Kasus ini sedang ditangani serius oleh pihak berwenang Indonesia dan Jepang. Kepolisian Jepang telah menangkap seorang pria berinisial KK dan melakukan penyelidikan serta otopsi untuk memastikan penyebab kematian. KBRI Tokyo berkoordinasi dengan keluarga korban serta membantu pemulangan jenazah ke Indonesia setelah otopsi selesai. Pemerintah Indonesia juga terus memantau proses hukum agar kasus ini ditangani secara adil. Yang pertama, teori tindakan sosial. Tindakan ini adalah seorang individu yang dipengaruhi oleh mereka yang diberikan pada situs tertentu melalui motif dan interpretasi mereka pada hubungannya. Yang kedua, teori strain. Teori ini menjelaskan bahwa ketegangan antara tujuan budaya dan sarana yang dapat mendorong individu melakukan perilaku penyimpangan. Yang ketiga, teori konflik. Teori ini adalah kedekatan mereka yang menyoroti ketegangan, kekuasaan, dan dominasi dalam hubungan sosial. Yang pertama, konflik interpersonal. Joshi sempat diancam oleh kenalannya. Setelah menolak ajakan untuk menikah, Keiichiro mengancam Joshi ke imigrasi jika tidak mengikuti keinginannya. Yang kedua, konflik budaya dan hukum. Ancaman untuk melaporkan Joshi merupakan adanya ketegangan terkait status hukum dan perbedaan budaya antara keduanya. Yang terakhir, konflik internal, karena Joshi ini mengalami dilema batin antara menjaga hubungan lebih baik dengan kenalan barunya atau mempertahankan prinsip hidup seperti rencana hidupnya. Pada Februari 2024, polisi dan jaksa Jepang mengunjungi Padang Pariaman tempat tinggalnya Joshi untuk mengungkapkan adanya tanda-tanda kekerasan berupa cekikan di leher korban sebelum meninggal. Bukti ini menguatkan dugaan pembunuhan kepada Joshi. Kasus seperti ini mengingatkan kita untuk lebih berhati-hati dalam mempercayai orang lain. Hal ini sebenarnya bisa terjadi kepada semua orang. Tapi, lebih bahayanya lagi ketika kalian sedang berada